Jemaah anggota Muhammadiyah New South Wales yang berbahagia, mohon izin ini semuanya terhormat, orang-orang penting, mulai dari penasehat, ada Cicit dari kita dan ada teman-teman pimpinan, anggota bidang dan juga warga Muhammadiyah New South Wales yang punya nomor bahu. Ini kegiatan yang didedikasikan secara khusus oleh bidang tabligh dan pembinaan jamaah pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah New South Wales untuk teman-teman yang memiliki keanggotaan resmi di Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah belasan yang bergabung, ini tanda yang baik buat kita semua. Kali ini kita akan mengawali kajian eksklusif anggota Muhammadiyah New South Wales ini dengan mengulas salah satu bagian dari Al-Quran yang sering direnungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelajaran-pelajaran Al-Quran dari Kiai Dahlan itu ditulis oleh muridnya, namanya Kiai Hajid. Kiai Hajid termasuk murid junior dari Kiai Dahlan. Itu mendokumentasikan pelajaran-pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang 17 kelompok ayat Al-Quran. 17 kelompok ayat Al-Quran, ya, sebagiannya itu akan insya Allah menghiasi tema kajian eksklusif warga Muhammadiyah New South Wales ya setiap pekannya. Di kelompok pertama itu yang dicantumkan adalah bagian dari surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 23. Tadi yang dibacakan oleh Ustadz Firdaus, tetapi hanya bagian awalnya. Itu adalah bagian Al-Quran yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di papan tulis di ruangannya. Kiai Haji bercerita bahwa di meja, di atas meja Kiai Dahlan itu ada papan tulis. Papan tulis warna hitam, ditulis di situ bagian ayat ke-23 dari surah Al-Jasiyah. Bunyinya afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ini yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di papan tulisnya. Yang sehingga menurut Kiai Haji ini ayat yang memang sangat spesial, sangat penting buat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menjadi bagian dari pelajaran penting dari pelajaran-pelajaran tafsir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah itu adalah organisasi ya, didirikan di atas fondasi penghayatan dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran ya. Yang masyhur itu surah Al-Ma'ud atau surah Ali Imran ayat 104 ya, atau surah Al-Asr. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian lain yang itu juga penting. Salah satunya ini, salah satu kunci ya, yang mengundang rahmat Allah ya bagi Muhammadiyah ya. Saya kira adalah pelajaran ini, legasi warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pentingnya membersihkan diri sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, itu artinya maka apakah kamu tahu? Maka tahukah kamu ya, orang atau siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya atau mengambil atau menjadikan ya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kamu manusia yang memperturutkan hawa nafsunya seolah-olah dia itu menganggapnya sebagai Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting dalam ajaran tauhid ya.
Islam mengajarkan ketauhidan, bahwa kita hanya menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita itu kepada Allah saja. Tapi manusia ini ada yang memperturutkan hawa nafsunya sedemikian rupa. Seperti apa memperturutkan hawa nafsu itu? Kalau di dalam buku pelajaran Kiai Ahmad Dahlan itu, contohnya ketika manusia selalu menuruti nafsunya untuk mengejar kesenangan-kesenangan hidup. Ini yang pertama. Ada yang mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar popularitas, mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya, yang sifatnya sesaat, ya, yang tidak berhubungan dengan keberkahan di akhirat. Ada manusia yang terus-menerus menuruti nafsunya untuk meraih kesenangan demi kesenangan. Itu saja hidupnya, ya. Selama 24 jam, 7 hari dalam sepekan, itu yang dipikirkan. Hari Senin mengejar kesenangan. Hari Selasa mengejar kesenangan. Terus, ya, lebih-lebih akhir pekan. Mengejar kesenangan. Hidupnya, waktunya, energinya, itu dikerahkan untuk mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, mengejar kedudukan di sisi makhluk, dan seterusnya. Ini contoh dari orang yang menuhankan hawa nafsunya, yakni ketika nafsunya untuk mengejar kesenangan demi kesenangan itu selalu ia turuti. Seolah-olah, ya, ia memperturutkan hawa nafsunya itu seperti menuruti atau menaati Tuhan. Ya, mestinya manusia menaati Tuhan. Ya. Tapi ada yang menaati hawa nafsunya lebih dari dia menaati Tuhannya. Atau menaati hawa nafsunya seperti sebagaimana mestinya dia menaati Tuhannya. Ya. Nah, ini yang direnungkan, dipikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Ini Kiai Dahlan berpikir tentang dirinya. Ya. Khawatir sekali Kiai Dahlan itu termasuk yang disindir oleh bagian ayat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Itu pertama. Yang kedua, contoh memperturutkan hawa nafsu, saya kira ini menarik juga. Itu adalah ketika kita tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi orang tidak mengindahkan ajaran agama hanya karena kebiasaan. Kebiasaan yang ada di masyarakatnya, di keluarganya, atau kebiasaan yang ia lakukan. Ya. Jadi ada orang yang takut untuk meninggalkan kebiasaan atau senang dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada sehingga tidak mau, ya, mengikuti perintah Tuhan yang sudah jelas. Ya. Ketika misalnya ada mereka yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan tetapi tidak mengindahkan ajaran Allah. Hanya karena kebiasaan dalam kulturnya, budayanya, masyarakatnya, dan seterusnya. Misalnya, ketika ada orang yang berpakaian tidak sepenuhnya menutupi auratnya. Hanya karena itu adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ini termasuk, ya, dicontohkan. Ini mengikuti hawa nafsu sedemikian rupa. Sebagaimana orang mestinya mengikuti perintah Tuhannya. Ya. Jadi kalau tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, masih masuk kategori siapa yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Tidak mau meninggalkan kebiasaan karena dia takut dengan pandangan orang lain. Ya. Atau dia nyaman dengan kebiasaan itu. Atau dia memang senang dengan kebiasaan itu. Lalu tidak mengindahkan perintah Allah. Ini adalah contoh, ya, berturutkan hawa nafsu, seolah hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Ya.
manittakhadha ilahahu hawa. Untuk tidak seperti itu, ya, maka penting membersihkan diri. Ya. Tazkiyatun nafas itu menjadi penting sekali. Dan ada resep dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang itu inspirasinya dari Al-Quran. Resep untuk membersihkan diri kita. Ya. Ada 3 resepnya, kiatnya, tipsnya dari Kiai Dahlan. Diambil dari ungkapan-ungkapan yang ada di surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah meraih falah, ya, orang yang melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa, ya. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Rabbnya. Bagi Kiai Ahmad Dahlan, ini adalah kiat, ya, atau kunci untuk melakukan tazkiyah. Jadi tazkiyah itu dilakukan dengan pertama-tama mengintensitaskan, ya, zikir kita. Wa dzakara isma rabbih, itu berarti, ya, perlu zikir, zikrullah. Zikrullah itu adalah metode pembersihan jiwa yang sangat dikenal dalam tradisi umat Islam. Sehingga berkembang, ya, berbagai ragam cara berzikir di masyarakat, ya. Di kalangan saudara-saudara kita. Itu zikir itu bahkan metodenya sangat bermacam-macam. Ada yang selalu zikirnya sir, tidak mau jahar. Ada yang sebaliknya, maunya jahar terus, ya, tidak sir, dan seterusnya. Atau memadukan kedua-duanya. Itu dikenal sekali dalam tradisi. Nah, Kiai Ahmad Dahlan, ya, menurut Kiai Dahlan, ya, zikir itu juga menjadi kunci penting melakukan tazkiyatun nafas atau membersihkan diri sendiri. Ya. Kalau kita mengingat Allah, ya, kita membersihkan, ya, diri kita sehingga hawa nafsu itu tidak kita perturutkan, ya. Sebagaimana kita atau sebagaimana orang memperturutkan hawa nafsunya seolah mereka memperturutkan Tuhan mereka, seperti itu. Itu kuncinya yang pertama adalah zikir, ya. Zikrullah. Jadi banyaklah berzikir atau lakukan zikir secara berkualitas agar jiwa kita itu bersih. Zikir itu sebetulnya secara sederhana meliputi zikrul qalbi, zikir hati, ya. Lalu zikrul lisan, zikir ucapan, pernyataan. Lalu zikrul arkan, zikirnya anggota badan kita. Zikirnya hati adalah dengan mengingat Allah selalu, dengan melihat bahwa Allah di balik segalanya. Zikirnya lisan adalah dengan menyebut nama-nama Allah, ya, dengan memujinya, ya, dengan bertasbih, dengan memohon ampun kepada Allah, dan seterusnya. Zikirnya anggota badan adalah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Baik itu kewajiban yang sifatnya taklifi maupun kewajiban yang sifatnya berkenaan dengan keberadaan kita di alam semesta, ya, yang berproses sebagai bagian dari alam. Itu perintah Allah juga. Jadi perintah Allah kita laksanakan. Itu zikrul arkan, ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali yang juga sering dikutip sebenarnya oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu ternyata tidak cuma ngutip Kiai Muhammad Abduh, ya, Akhwani atau Rashid Ridha. Banyak juga mengutip Imam Al-Ghazali, ya. Oke. Di antaranya kaitannya dengan ini. Jadi zikir ini adalah kunci membersihkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci pembersihan diri adalah salat. Karena lanjutan ayatnya, dzakaras marabbihi, setelah itu fasalla, ya. Lalu salat. Salat itu kunci, ya, untuk membersihkan diri. Sebenarnya salat itu sering disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari zikir,
Atau sholat itu untuk zikir. Wa aqimus sholata lidzikri. Laksanakan, tegakkan, dirikan sholat itu untuk mengingat Allah. Ya. Sebenarnya sholat bagian dari zikir. Tapi Ki Dahlan sebagaimana ia ambil inspirasinya dari surah Al-A'la, menyebut sholat tersendiri. Zikrullah itu kunci penting membersihkan diri. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini metode penting untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Bahkan dalam kehidupan kita sering diliputi masalah. Ya. Sholatlah itu yang menjadi proses healing yang sangat baik ya, untuk orang-orang yang beriman. Ya. Sholat itu dalam rangka membersihkan jiwa kita. Itulah kenapa kebahagiaan itu diraih oleh orang-orang yang menegakkan sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk salatnya, mereka lah orang-orang beriman yang meraih falah itu, meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat ya, meraih kejayaan. Itu adalah orang yang salat. Maka kebersihan diri kita itu harus kita wujudkan, kita capai melalui salat kita. Tentu salat yang berkualitas, yang tidak saja secara kuantitas banyak rakaatnya atau frekuensinya, tetapi secara kualitas itu juga memadai untuk membersihkan diri kita. Itu sholat sangat penting untuk membersihkan diri kita. Karena dengan sholat kita menguatkan zikir kita, ketundukan kita kepada Allah. Kita tidak tunduk kepada nafsu kita, sebagaimana disindir di ayat itu, tapi juga kita itu menyatakan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala melalui sholat kita. Oke, yang ketiga, kiat dari Kiai Ahmad Dahlan untuk membersihkan diri adalah dengan mengingat bahaya-bahaya akhirat. Mengingat bahaya akhirat. Ahmad Dahlan ini termasuk ulama yang sangat concern dengan masalah akhirat. Penting sekali manusia itu mengingat bahaya-bahaya itu. Kalau tidak, maka hidupnya bisa terlena. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Orang mengutamakan, memprioritaskan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik ya, dan lebih kekal. Ya. Ini penting sekali. Ya. Di Muhammadiyah ya, kita mencoba mewujudkan kebahagiaan hasanah tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dua-duanya ya. Tapi kunci untuk itu adalah mengingat bahaya akhirat. Akhirat ini mengancam kita semuanya. Kalau kita salah, kerugian di akhirat itu sifatnya selama-lamanya. Ya. Tidak bisa diulang lagi. Nah, itu bahaya sekali. Makanya bagi Kiai Dahlan, hidup itu bertaruh. Mau bahagia atau sengsara ya, di akhirat nanti. Tentu kita maunya bahagia. Kalau mau bahagia, ingatlah bahaya akhirat. Ada siksa kubur. Ada pedihnya atau sulitnya padang mahsyar. Ada siksaan di neraka dan seterusnya. Itu yang perlu kita ingat. Kita perlu tahu bahwa ujungnya kita semuanya akan melalui pintu kematian untuk menuju alam akhirat itu. Kita ingat bahaya tentang maut yang akan menjemput, bahaya tentang akhirat yang akan menimpa orang-orang yang selama hidup di dunia memperturutkan hawa nafsunya, tidak menghamba dengan benar-benar kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Ini 3 kiat untuk membersihkan diri dari Kiai Ahmad Dahlan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad dan pengikutnya Kiai Ahmad Dahlan, ya, saya kira ini tips penting yang diambil dari Al-Quran, rangkaian surah Al-A'la yang 14, 15, 16, dan 17 itu. Nah, mari kita amalkan atau kuatkan pengamalan kita untuk membersihkan diri kita. Ada hal-hal yang membuat jiwa kita kotor.
maka kita bersihkan kembali dengan zikir. Ada yang membuat diri kita kotor, kita bersihkan kembali dengan sholat. Kita bersihkan kembali dengan ingat bahaya akhirat. Terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan ke moderator Ustadz Dals. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Ini tadi ini rasanya baru 5 menit nih. Jadi memang kesepakatan atau disepakati 30 menit. Tapi sepertinya saya akan kembali ke Ustadz Fad. Apa dicukupkan atau memang perlu ditambah atau cukup 30 menit aja Mas. Cuman kalau ada pertanyaan mungkin tambah 5 menit kali ya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ada Pak Edi yang angkat tangan itu. Ya silakan, silakan Pak Edi ya. Di ini dulu, itu masih mute ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sangat sederhana saja. Apakah dengan zikir-zikir yang tadi itu kalau kita laksanakan secara ini dapat menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kita yang lalu, Ustaz? Ya, cuma itu saja. Langsung aja Ustaz ya. Baik, apakah zikir kita bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita? Ya. Ya. Zikir itu adalah bagian dari kebaikan dan prinsipnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ingat contoh bagaimana Rasulullah didatangi oleh seorang pendosa yang banyak sekali maksiatnya. Dosa-dosa besar dia lakukan. Ya, termasuk berzina. Ya. Apa saran Nabi kepadanya? Salat. 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 Salat itu bagian dari zikir kita. Dan salat itu yang disarankan oleh Nabi. Tapi ini tentu hanya sedikit contoh yang bermanfaat buat kita untuk menunjukkan bahwa keteringatan kita kepada Allah itu bisa mengkompensasi keburukan-keburukan kita di masa yang lalu dengan rahmat Allah, insya Allah tentunya. Prinsipnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Orang yang bertobat, orang yang benar-benar bertobat itu adalah yang juga melakukan banyak kebaikan untuk menghilangkan keburukan-keburukan itu. Jadi bertobat tidak hanya sebatas mengakui adanya dosa, menyesal, lalu meminta ampun kepada Allah. Ya. Sebatas meminta ampun. Tetapi perlu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Zikir itu seperti yang saya sampaikan, meliputi zikir hati, zikir lisan, dan zikir arkan kita. Zikir organ tubuh kita. Kadang kita berhenti di yang kedua saja. Zikir itu zikir lisan. Ya. Sehingga pemahamannya, ya, kalau tidak banyak mengucapkan itu, dikiranya tidak berzikir. Atau berzikir itu hanya itu saja. Padahal ketika kita mendermakan harta kita, jalan Allah, atau untuk orang-orang yang fuqara misalnya, ya, itu adalah bagian dari zikir arkan kita. Ketika kita bergerak melangkahkan kaki ya ke tempat ibadah, itu bagian dari zikir itu sendiri. Ya. Jadi zikir pengertiannya luas, ya. Jangan dibatasi sebatas zikir lisan. Tapi zikir lisan penting. Ada kalanya lisan kita ini berucap apa saja, tapi justru kurang untuk mengucapkan zikir, melantunkan zikir. Padahal ada banyak sekali zikir yang diajarkan dalam agama ini. Maka mari petik manfaat dari pengenalan kita atas zikir-zikir yang diajarkan. Walaupun itu subhanallah, alhamdulillah, ya, itu berat sekali timbangannya di akhirat. Siapa yang ingat bahaya di akhirat, mestinya dia memperbanyak zikir. Ya. Nah, agar dia mendapatkan pelindungan dan pertolongan Allah
di akhirat kelak. Saya kira ini respon untuk Ayahanda. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan topik dan materi tadi yang disampaikan ini bisa ditulis yang ahli penulis dan divideokan yang ahli video. Mudah-mudahan ya kita bisa ulang-ulang dan juga kita bisa sebarkan kepada teman-teman yang lain sehingga keberkahan kehidupan kita jauh lebih baik dan keimanan kita semakin bertambah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya ini bentar Boleh, ke silakan. Ustaz Isa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Isa, saya tadi kurang perhatian ke dalil-dalil yang disampaikan. Tolong diulangi lagi. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terutama yang Kiai Dahlan catatannya di rumah dan yang tadi mengenai tazkiyah bin nafs untuk hati, lisan dan arkan. Tolong dalilnya, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya beri respon ya, untuk menguatkannya. Sekalipun nanti ada recordingnya. Ya, ada tulisan di papan di atas mejanya Kiai Ahmad Dahlan itu yang bunyinya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Ini ungkapan ibarah yang diambil dari Al-Qur'an. Surah apa? Surah Al-Jasiyah, ya. Surah 45 ayat 23, ya. Sebenarnya ayatnya enggak berhenti di situ, tetapi tulisan Kiai Dahlan sampai situ saja. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya. Nah, di Al-Qur'an itu adanya di surah 45 ayat 23, ya. Nanti kalau kita tukar angka 4 dengan angka 2-nya, jadi surah 25 ayat 43 itu ketemu ungkapan yang mirip. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya. Itu surah 25 ayat 43. Al-Furqan ayat 43. Itu tapi tidak ada huruf fa-nya, ya. Kalau di Al-Jasiyah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini yang banyak direnungkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Satu, ini masuk kelompok ayat pertama, ya. Di dalam 17 kelompok ayat Al-Qur'an yang sering diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Lalu Kiai Dahlan itu memberikan kiat, ya, untuk bisa membersihkan diri sehingga kita tidak termasuk, ya, yang dikecam di ayat itu, ya. Tidak termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya. Kiatnya diambil dari surah Al-A'la, ya. Mudah-mudahan sama hafal, ya. Qad aflaha man tazakka ayat 14, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla ayat 15. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya ayat 16. Wal akhiratu khairu wa abqa ayat 17. Surah Al-A'la surah ke-87 ayat 14 sampai 17. Di situ kiatnya dirumuskan oleh Kiai Dahlan menjadi 3 kiat. Yang pertama zikir, banyak mengingat Allah, ya. Yang kedua salat, ya. Jadi kuatkan salat kita. Kita harus rajin salat untuk bisa membersihkan diri. Lalu yang ketiga mengingat bahaya-bahaya akhirat, ya. Mulai dari kematian itu sendiri yang berat, siksa kubur sampai siksa neraka, ya. Semuanya mengancam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Itu, ya, yang terkait dengan bagian Al-Qur'an yang kita kaji kali ini. Tadi saya menyebut zikrul qalbi, zikrul lisan, dan zikrul arkan, ya. Nah, ini teori umum, ya, dari Imam Al-Ghazali, ya. Memang hakikatnya zikir itu melibatkan semuanya. Tidak ada artinya kalau kita berucap subhanallah, tapi hati kita itu tidak ingat Allah, atau badan kita itu tidak sesuai amalnya, ya. Masa lagi mencuri subhanallah, yang itu bukan zikir, ya. Orang yang lagi bermaksiat, ya, bismillah, nggak bisa itu, ya. Ini seperti itu, nggak bisa orang berbuat buruk lalu. Nah, itu karena itu zikir itu harus satu kesatuan antara yang ada di hati, yang ada di lisan, dan apa yang dilakukan melalui tindakan. Demikian, nanti selebihnya bisa diikuti di rekamannya, ya. Mudah-mudahan bisa dibagikan kepada
jamaah ya, untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat semuanya, serta buat dakwah persyarikatan kita di Australia ataupun dimanapun adanya dakwah itu. Terima kasih ya. Saya kira cukup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar ini waktu yang sangat berkah dan bermanfaat pada malam hari ini untuk kita di Sydney dan semuanya. Mudah-mudahan dengan topik ini menjadi wacana baru untuk kita semua kembali merenung sehingga kita tidak terpedaya oleh dunia ini. Kemarin kalau saya boleh sharing, kemarin saya membaca satu buku petikan, di situ disampaikan bahwa bagaimana caranya untuk keluar dari problematika hidup. Kemudian dijawab oleh di situ ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa keluarkan dunia dalam hatimu, bawa ke tanganmu, sebab dengan begitu engkau tidak akan terpedaya oleh dunia. Sepertinya topik pada malam hari ini ada hubungannya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita kembali tidak terpedaya oleh dunia sehingga ingatan kita dalam hati adalah benar-benar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam Zoom ini kepada seluruh anggota, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, dan mari kita tutup doa. Mari kita membaca doa kafaratul majelis sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.